Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal OSN Ekonomi yang sekarang diganti namanya menjadi KSN Ekonomi. Kali ini kita akan membahas untuk soal OSN atau KSN Ekonomi Kabupaten tahun 2017. Untuk soal nomor 1, ini berkaitan dengan komponen-komponen biaya produksi. Berikut ini adalah komponen-komponen biaya produksi. Ada membayar gaji yang pertama, yang kedua membayar sewa gedung untuk kantor, membeli bahan baku, membayar upah, membayar bunga pinjaman dari bank. Dari komponen-komponen di atas, yang merupakan biaya tetap adalah, sebelum kita membedakan biaya tetap dan biaya variabel, bahwa dalam ekonomi biaya menurut komponennya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel. Karena total cost atau biaya total atau dilambangkan dalam bentuk TC sama dengan TFC, total fixed cost, atau biaya tetap total ditambah dengan TVC. TVC adalah total variable cost, sehingga total cost diperoleh dari total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, apa itu biaya tetap atau fixed cost? Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya dengan besaran sama. Jadi jumlahnya akan sama berapapun jumlah yang diproduksi. Jadi ketika produksinya 100 maupun 1000, itu biaya tetapnya sama, tidak berubah-ubah. Contoh yang pertama adalah biaya gaji. Biaya gaji. Kenapa biaya gaji itu tetap? Karena di perusahaan itu karyawan itu dibagi menjadi 2 menurut pembayaran kompensasi atau balas jasanya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, atau pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap itu mendapatkan gaji. Nah, gaji itu berbeda dengan upah. Kalau gaji itu untuk karyawan tetap, dia akan menerima sama, tidak tergantung dengan jumlah yang dihasilkan. Dan yang kedua, gaji itu dibayar di awal, jadi tanggal 1 atau awal bulan. Sedangkan upah itu diterima itu setelah bekerja. Dan upah itu akan berbeda pembayarannya. Kalau upah itu dibayar setelah bekerja. Jadi kalau upah itu lebih cenderung ke biaya variabel, sedangkan gaji itu biaya tetap. Karena gaji untuk pegawai tetap, kemudian dibayar pada awal bulan atau awal periode. Yang kedua adalah biaya penyusutan peralatan. Peralatan dipakai untuk memproduksi banyak atau sedikit itu tetap disusutkan, sudah dianggarkan penyusutannya, sehingga mau dipakai untuk produksi sedikit maupun banyak, biaya penyusutannya itu tetap. Kemudian biaya asuransi. Asuransi di sini artinya menanggungkan resiko kepada pihak lain, atau di sini pihak perusahaan asuransi, dan itu dibayar di awal, sehingga nanti kalau terjadi yang ditanggungkan itu akan mendapat ganti rugi. Kemudian biaya bunga. Nah, biaya bunga itu kan ketika perusahaan meminjam uang misalkan pada bank, itu bunganya akan dibayar kemudian, dan itu tidak terpengaruh dengan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian ada biaya sewa. Biaya sewa itu juga termasuk biaya tetap. Artinya dia tidak terpengaruh dengan
sedikit atau banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Nah, itu biaya tetap. Kemudian biaya variabel atau variable cost itu adalah biaya yang berubah. Jadi dia akan bisa banyak atau bisa sedikit, ya, besar atau kecilnya, itu menyesuaikan dengan jumlah barang yang diproduksi. Ketika jumlah barang yang diproduksi banyak, maka biaya variabelnya akan banyak. Ketika biaya produksinya, biaya variabelnya sedikit, itu biasanya produksinya sedikit. Contoh, yang pertama adalah biaya upah. Nah, upah tadi berbeda dengan gaji. Upah ini adalah dibayar setelah karyawan atau tenaga kerja bekerja, sehingga dia akan tergantung dengan jumlah sedikit atau banyaknya yang dihasilkan. Ketika jumlah produksinya banyak, maka biaya upahnya juga besar. Ketika biaya produksinya sedikit, maka biaya upahnya sedikit. Kemudian biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau biaya bahan mentah, ya, bahan yang akan diolah untuk menjadi produk jadi, ya, itu termasuk biaya variabel. Kenapa? Karena ketika perusahaan mau memproduksi dalam jumlah yang banyak, maka biaya bahan bakunya mesti banyak. Ketika perusahaan memproduksi sedikit, maka bahan bakunya mesti sedikit. Sehingga biaya bahan baku itu termasuk biaya variabel, karena itu sangat mempengaruhi, ya, jumlah produksi sangat mempengaruhi biaya bahan baku, ya, saling berpengaruh. Ketika biaya bahan bakunya sedikit, mesti jumlah produksinya juga sedikit. Kemudian biaya perlengkapan, ya, biaya perlengkapan, ya. Ketika produksinya banyak, maka biaya perlengkapannya mesti banyak, ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain, misalkan ada biaya listrik dan air. Ketika produksinya banyak, mesti biaya untuk listrik dan air mesti lebih banyak. Nah, ini adalah biaya variabel, biaya yang berubah atau menyesuaikan dengan jumlah yang diproduksi. Jadi bisa besar, bisa kecil, itu tergantung dengan jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini konsep biaya tetap dan biaya variabel. Kita kembali ke soal di sini. Di sini yang diminta adalah biaya variabel, biaya tetap. Yang diminta adalah biaya tetapnya. Yang diminta adalah biaya tetapnya. Sehingga kita harus membedakan mana biaya variabel, mana biaya tetap. Membayar gaji. Gaji itu tadi termasuk biaya tetap, ya, karena untuk pegawai tetap, dan dibayar tidak tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian membayar sewa gedung untuk kantor. Ini juga termasuk biaya tetap karena sewa tidak tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi, sedikit atau banyaknya. Kemudian membeli bahan baku. Nah, bahan baku ini termasuk biaya variabel, sehingga dia bukan termasuk biaya tetap, tapi termasuk biaya variabel. Kemudian membayar upah. Upah ini juga termasuk biaya variabel, sehingga tidak termasuk biaya tetap. Kemudian membayar bunga pinjaman dari bank. Nah, ini juga biaya tetap. Sehingga yang termasuk biaya tetap itu adalah membayar gaji, membayar sewa gedung untuk kantor, dan membayar bunga pinjaman dari bank. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Sehingga jawabannya adalah B. Demikian untuk pembahasan soal nomor 1.